Tepat saat si Steffi ini menengok di depan lift, tepat di belakangnya sosok perempuan menyerupai kuntilanak yang ada di film-film melotot ke arahku. Tapi baju yang dikenanya berwarna merah tua. Si Steffi langsung terdiam dan sama sekali gak bergerak ataupun teriak. Sosok itu pun terlihat jengkel dan marah. Mukanya amat sangat pucat sekali. Benar-benar menakutkan dan gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita nyata guys. Apartemen horor judulnya. Lalu si Steffi ini coba bertanya kepada si Diki, si Bibi bentuknya seperti apa? Diki menjelaskan, dia pakai celana panjang, rambutnya kayak Diki. Lalu si Steffi ini tanya lagi, terus rumahnya di mana? Diki menunjuk ke arah lift petugas sampah. Wah, si Steffi jadi semakin deg-degan. Teringat kejadian yang dia alamin beberapa waktu lalu. Lanjut lagi ya. Ada satu lagi kejadian yang dialamin Steffi ini di lorong basement 15 ini juga. Jaraknya hampir sebulan dari kejadian yang waktu dia bertanya dengan si Diki. Nah, waktu itu si Steffi pulang agak larut malam sekitar jam 11, hampir mendekati jam 12. Dia habis lembur dari kerjaan, pulang dari kantor. Badannya sangat lemes waktu itu, benar-benar butuh istirahat kayaknya. Dan saat itu dia berjalan di lorong sambil menoleh ke arah balkon seberang yang berlawanan arah. Dia melewat sosok berambut panjang berbaju putih berdiri di samping pintu apartemen, seperti sedang menunggu seseorang. Dan ketika mukanya bertatapan dengan dia dari kejauhan, sosok itu langsung terbang melewati balkon menuju lantai atas. Seperti kain bendera yang ditarik saat upacara. Sontaklah si Steffi ini langsung berlari ketika melihat tersebut. Langsung masuk rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Jantungnya berdegup kencang. Sosok apakah itu yang dia lihat? Kayaknya benar-benar menakutkan. Dan dia gak bisa ngebayangin kalau dia bakal pulang malam lewat itu untuk menuju apartemennya. Ada dua tempat lagi yang menurutnya di apartemen ini yang serem, yaitu kolam renang dan taman di ujung lantai. Nah, Steffi ini ceritain bagian kolamnya dulu. Dia masih ingat waktu itu kejadian hari Jumat jam 6 sore. Dia sedang berenang untuk merilekskan badannya karena jarang sekali berolahraga. Mulai berenang sekitar jam 5.40 sore, menjelang maghrib ya. Waktu itu hanya ada 3 orang saja yang berenang, laki-laki parubaya dan satunya lagi cewek seumuran anak SMA yang mungkin anaknya laki-laki itu. Dia lihat anak cewek tersebut hanya berdiam di pojokan, nggak berenang, hanya berendam aja. Mungkin sesekali kakinya masuk buat main air. Beda dengan laki-laki parubaya tersebut yang amat sangat bersemangat berenang kesana kesini. Sekitar jam 6.20 aku menyudahi berenangku. Si laki-laki ini juga sedang duduk dan mengobrol dengan petugas servis dekat pintu masuk. Lalu Steffi berganti pakaian di ruang ganti. Setelah berganti pakaian,
Dia berjalan melewati pojokan kolam renang tepat anak cewek yang tadi berendam, dan alangkah kagetnya si Steffi ini melihat tubuh anak cewek tersebut mengapung terbalik seperti tenggelam. Sontak si Steffi ini langsung berteriak kencang, "Pak, ini anaknya tenggelam, cepetan dong ditolongin." Laki-laki paruh-baya tersebut langsung berlari dan bersamaan dengan petugas, lalu menghampiriku, "Pak, ini anak bapak tenggelam, cepetan ditolongin dong." "Mana yang tenggelam, Mbak? Kosong begini," saut laki-laki tersebut. Begitu juga dengan petugas servis yang kebingungan melihatku. Dan saat si Steffi ini melihat lagi ke dalam kolam, emang iya gak ada seorang pun yang tenggelam. Terus si Steffi ini menceritakan semua yang dilihat saat berenang tadi. Dan laki-laki tersebut menjawab, "Yang berenang itu hanya kita berdua, Mbak. Kalau gak percaya, Mbak tanya aja sama petugas servis." Dan petugas servis tersebut membenarkan cerita laki-laki tersebut. Nah, kalau begitu siapa yang dilihat si Steffi? Itu masih menjadi pertanyaan di dalam hati Steffi, dan semakin menambah perasaan horornya mengenai apartemen yang dia tempati. Puncaknya kejadian terjadi saat dia sedang mencoba bermain taman atas apartemennya. Dan kejadian itu bukan hanya saja saksi matanya, tapi ada 2 orang lain menyaksikan kejadian tersebut. Bahkan kejadian itu bisa dikatakan ekstrim karena terjadi di siang hari saat cuaca sedang terik-teriknya sekitar jam 1 siang. Waktu itu hari Minggu, dia sedang santai di apartemen menikmati hari kebebasannya dari tekanan pekerjaan. Nah, kebetulan dia ingin sekali melihat taman yang berada di ujung apartemen, karena dia belum pernah tuh menuju ke sana. Setelah naik lift, akhirnya dia sampai di atas. Di sana sedang ada 2 cewek yang selfie, dan aku coba jalan dan duduk di tempat yang teduh sambil menikmati udara sekitar. Waktu itu si Steffi sambil membaca berita lewat handphonenya. Lalu 2 cewek tersebut heboh berteriak-teriak dan bingung mau lari kemana. Aku kaget dong. Kenapa 2 cewek tersebut berteriak? Jurik gitu katanya. Langsung si Steffi segera menoleh ke kiri, ke kanan. Gak ada apa-apa. Dia juga deg-degan sendiri jadinya. Tepat saat si Steffi ini menengok di depan lift, tepat di belakangnya sosok perempuan menyerupai kuntilanak yang ada di film-film melotot ke arahku. Tapi baju yang dikenakannya berwarna merah tua. Saat itu si Steffi langsung terdiam dan sama sekali gak bergerak ataupun teriak. Sosok itu pun terlihat jengkel dan marah. Mukanya amat sangat pucat sekali, benar-benar menakutkan dan gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat, sosok itu tiba-tiba saja terbang ke langit dan menghilang disertai tawa yang keras sampai melekit di telinga. Setelah itu si Steffi ini langsung berlari menuju lift, dan 2 cewek tersebut juga ikut menyusul. Akhirnya mereka pun berbincang di dalam lift. Kalian lihat gak yang tadi berdiri di depan lift? Mereka hanya mengangguk dan kelihatannya masih shock gitu. Terus kalian dengar juga gak dia ketawa? Mereka hanya bisa bilang iya. Lalu mereka keluar di lantai 15, masing-masing masuk ke kamar. Akhirnya Steffi ini cuci muka langsung tidur. Badannya lemes. Yang niatnya tadi dia ingin merilekskan badan, begitu akhirnya.
Dia benar-benar ingin melupakan kejadian itu dengan tidur, dan semoga bertahan sampai kontrakan apartemennya nih habis. Dan dia berniat ingin pindah dari apartemen tersebut, guys. Nah, itu cerita si Steffi, guys. Tapi emang iya sih, maksudnya kok sampai ngeliatin begitu gitu, ngeliatin nyata gitu. Kalau pengalaman gue pribadi sih, gue pernah ya ngedengar waktu itu gue lagi jalan-jalan gitu sama tetangga gue ke rumahnya, tepatnya di Cianjur. Gue baru nyampe sekitaran jam 2 malam tuh, guys. Baru nyampe, kita duduk-duduk santai segala macem apa. Gue pas waktu itu lagi main HP. Ada tuh suara, gue pikir suara burung gitu. Kiki gitu kan. Nah, karena si tetangga gue ini kan latah orangnya, dia langsung nyeletuk ngomong, "Yah, dia ketawa," gitu katanya. Gue langsung, "Hah? Emang apa teh?" Gitu kan, gue tanya. "Itu kuntilanak," gitu katanya. Terus gue langsung, masa iya sih? Nah, suami gue ini ada di samping gue. Dia langsung kaget, "Suara apaan? Orang gak ada suara apa-apa," gitu katanya. Jadi yang ngedenger suara itu cuman gue sama tetangga gue itu tadi, guys. Sampai sekarang pun gue masih gak percaya gitu, masa iya gitu. Tapi ya untungnya masih gak diliatin, dan jangan sampai, semoga enggak gitu. Jangan sampai gue mengalami cerita kayak si Steffi ini. Semoga kita semua terhindar dari hal tersebut. Amin. Ya udah, guys, gue tutup cerita gue hari ini dari Mbak Steffi ini. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, juga share ya. Kalau mungkin ada yang kurang atau kalian pengen nge-share cerita horor, mungkin boleh kalian DM ke Instagram gue atau komen di bawah. Oke, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.